Saya bisa sok yakin, sok tahu, karena saya pelajarin pengetahuannya betul-betul sampai mendasar. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Paraden sama tuh. Elektro ya Pak? S3-nya pure economics. Jadi kita pelajarin betul-betul ekonomi dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mau mengawali Paraden kan di Dana Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 sih kita udah gabung tuh bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Paraden nggak tahu sih. Oh tahu gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP. Setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku. Salah itu, sama dengan buku. Mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya, bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi. Kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama. Asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul kayak saya, Paraden dan lain-lain. Jangan yang agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habiskan sampai S3 tuh. Jadi itu kuncinya. Anda kalau mau itu di bidang Anda juga bisa, seperti itu di bidang Anda ya. Pelajarin pengetahuannya sampai dalam-dalam sampai habis. Itu mungkin. Karena saya akan awasin terus banknya ngalurin kemana, dan kementerian-kementerian juga yang lain juga akan saya monitor uangnya dikemanakan. Nah ini kan katanya di Komisi 11 Bapak mempunyai kewenangan untuk memonitor. Tadinya saya dilarang kan, dia bilang begitu saya datang ke kementerian lain, bilang Menteri Keuangan jangan ikut campur urusan kementerian lain. Tapi sekarang berbaik hati. Mereka bilang, Menteri Keuangan sekarang boleh masuk ke semua kementerian. Dilihat dari politik anggarannya. Kita mesti memastikan uang yang dipakai tepat sasaran. Jadi sekarang saya dikasih pedang oleh Komisi 11 untuk gebukin orang-orang itu. Tapi Bapak willing melakukan itu? Ini. Global uncertainty selalu ada di perekonomian dunia setiap tahun dan itu nggak pernah hilang. Ya. Kita nggak usah takut dengan itu. Yang penting adalah kita mitigate dampak perekonomian global dengan kepintaran kita, kepandaian yang kita punya. Selain itu, kita harus memastikan domestic demand kita jaga, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi domestik kita jaga terus, fiskal, moneter, sektor swasta. Ada yang lain sektor swasta, private sector lah. Ya. Selain pemerintah. Itu bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah wajib menciptakan suasana di mana mereka bisa berbisnis dengan baik, dan kita akan lakukan itu. Dengan itu 6% tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan, lebih cepat lagi tahun depan lagi, itu tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut, kita siap-siap kaya bersama. Oke, sejahtera bersama, merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi melalui Pak Menkyu kita optimis pertumbuhan di 2026 di atas 6%. Ya. Gitu ya Pak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.